Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Surayus Laksana. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2019. NIM saya 81114193558. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari positif serta negatif dari teknologi. Tidak dimungkinkan bahwa teknologi sekarang ini sangat mengalami perubahan yang sangat drastis, mulai dari segi pemakainya dan dari segi isi-isinya. Teknologi sendiri itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaat untuk memudahkan komunikasi yang dari sebelumnya jarak pendek menjadi jarak panjang, yang artinya teknologi itu mencakup dari beberapa hal, seperti kita menelpon misalnya. Dalam kita menelpon sendiri itu kan ada manfaatnya dari teknologi sendiri, yaitu tuh memudahkan kita dalam melakukan komunikasi. Terlebih misal nih, saya kan ada di posisi, misal saya ada di Semarang, posisi teman saya ada di ujung timur sana. Kan kalau misal kita ada telepon atau alat komunikasi, itu akan menjadi kita mempermudah untuk saling komunikasi. Tapi dalam kita berkomunikasi itu ada masalah tersendiri, yaitu masalah sinyal. Mungkin sinyal yang ada di kota dengan sinyal yang ada di desa itu sangat-sangat, perbedaannya itu sangat-sangat ada. Maka dari itu, dari perbedaan itu tuh bisa mencakup seluruh hal. Kemudian saya di sini akan membahas mengenai dampak dari positif serta negatif dari teknologi sendiri. Dari teknologi sendiri antara lain dampak negatifnya adalah yang pertama itu konten negatif, yang artinya di internet itu tuh gak ada yang tahu ya mengenai apa isi dari konten-konten tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia yang bermoral dan berakhlak, kita harus bisa menyeleksi nih mana konten yang benar baik dikonsumsi untuk kita, apapun konten yang tidak baik oleh kita, harus kita seleksi itu konten-konten tersebut. Karena konten tersebut kan, apabila konten tersebut negatif dan ditonton oleh anak-anak yang di bawah umur, itu akan menyebabkan dia akan melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Dan dalam arti kata itu dia ingin mencari tahu mengenai konten tersebut. Beda seperti konten misalnya nih, konten kayak yang kemarin kejadian yang seperti anak kecil dia bermain tinju meninju, apa kita bermain smackdown. Karena itu kan akan membuat anak kecil itu kan menjadi penasaran akan hal itu, dan kemudian anak kecil tersebut melakukannya ya. Terus terjadilah suatu peristiwa bahwa meninggalnya anak kecil gara-gara dia melakukan bermain smackdown bersama teman-temannya atau tembak-tembakan juga. Maka dari itu kita sebagai orang yang berakhlak dan bermoral tuh mengajarkan kepada anak-anak kecil kita bahwa konten itu harus kita bicarakan dengan dia. Maksudnya dalam arti konten yang baik itu seperti apa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tuh ada hoax. Berita hoax akhir-akhir ini tuh sangat-sangat merajalela sekali. Maka dari itu tuh apabila kita menerima berita seperti yang akhir-akhir saat ini tuh kita kan lagi ada bencana COVID-19 atau virus corona. Banyak sekali yang mengenai kesehatan yang ada di masyarakat sendiri tuh dibuat hoax gitu. Seperti misal ada tetangga dari si A mengalami kena corona, dan kemudian ternyata setelah ditelusuri itu tidak ada yang terkena corona. Terus kemudian dia menyebar sampai ke titik Z gitu kan. Itu akan menyebabkan menjadi
berita yang tidak sesungguhnya atau tidak sebenarnya. Ya, maka dari itu kita sebagai orang yang berintelektual harus bisa nih menyeleksi mana yang berita hoax dan mana yang berita beneran. Dalam artian itu kita harus menyeleksi dulu, kita harus mencari tahu, kita harus menelusuri sampai akar-akarnya mengenai berita hoax tersebut. Jangan tiba-tiba langsung oh iya, langsung disebarin gitu tuh nggak baik aslinya, akan dampak ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain. Terus sekarang ini kan akhir-akhir ini mengenai virus corona ini kan banyak yang mengalami PHK dan lain sebagainya. Terus kemudian banyak sekali orang-orang yang beralih ke dunia bisnis digital, yaitu seperti online shop, e-commerce dan lain sebagainya. Maka dari itu tuh kita sebagai pembeli ataupun penjual itu harus menyeleksi secara baik dan secara lebih mengenai dunia bisnis secara digital tersebut, karena tuh sekarang tuh banyak ditemukan penipuan-penipuan. Seperti saya sendiri kan, saya juga berjualan bisnis online dan saya tuh pernah hampir ditipu, tapi sebelumnya saya sudah meneliti dan mencari tahu kepada teman saya bahwa itu tuh teknik penipuan. Nah, maka dari itu kita sebagai penjual ataupun pembeli itu harus benar-benar nih menyeleksi mana yang benar-benar jualan dari hati dan mana yang jualan karena tipu-tipu muslihat, gitu aja sih. Dan seperti yang ada di bisnis gitu tuh, bisnis online itu sangat-sangat membantu mendongkrak perekonomian, menambah uang saku kita. Apalagi anak-anak kuliah gitu kan bisa menambah uang saku, membantu orang tua juga. Intinya tuh bisnis digital itu tuh banyak sisi positifnya, tapi kita harus selalu berhati-hati di sisi negatifnya. Terus kemudian dampak positifnya tuh pasti ada dampak negatif dan pasti ada dampak positifnya. Di teknologi itu dampak positifnya yaitu kita menjadi gampang dalam menambah pengetahuan. Seperti ada salah satu website yaitu Google aja lah. Google itu kan kita kan bisa mencari apapun yang kita inginkan. Seperti kita ada tugas apa, kita ingin mencari apa gitu kan, Google kan itu sangat menolong sekali. Maka dari itu Google itu tuh segalanya. Dalam artian itu kan ada yang ngomong bahwa Google gitu kan. Terus yang dampak positif lainnya yaitu kita bisa mencari website untuk lowongan pekerjaan apapun, ke website kampus, jurnal dan lain sebagainya. Terus lebih mudah untuk kita berbisnis juga. Seperti yang tadi saya bilang mengenai dampak negatifnya, pasti dalam berbisnis itu kan juga ada dampak positifnya juga. Bisnis online gitu, dalam internet gitu kan, kita bisa mencakup nih nggak hanya di satu tempat, kita bisa ke seluruh yang ada di Indonesia gitu. Internet kan nggak hanya mencakup dari satu kota saja, teknologi itu kan nggak hanya mencakup dari satu kota saja ya, itu kan dia kan bisa mencakup seluruh kota yang ada di Indonesia. Terlebih internet kan, teknologi itu kan orang kan pasti punya kan ya, nggak sepenuhnya orang punya teknologi canggih, tapi kan sebagian besar, misalnya katakanlah range-nya 90% lah, dari 10% itu pasti kan mempunyai teknologi. Nah, apabila kita berbisnis online gitu kan, sekarang apalagi nih yang cewek-cewek gitu kan, banyak yang ingin belanja online gitu kan, apalagi banyak e-commerce yang ngadain seperti yang 12-12 itu kan bisa menambah dunia pasar kita lah dalam kita berbisnis.
Terus kita juga bisa nih mencari dalam bidang kesehatan juga, seperti dalam kita bisa konsultasi. Kan sekarang kan ada tuh salah satu website yang ada di Google yang kita dapat mengkonsultasikan tentang penyakit kita. Intinya tuh secara online gitu tuh gak harus datang ke rumah sakit, kita juga bisa konsultasi penyakit yang ada di diri kita, atau kita lagi sakit kita bisa konsultasi ke website yang ada di internet. Sekian presentasi atau jelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.